Bapak dan Ibu guru. Saat ini kita akan berbicara atau berdiskusi tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Nah, kenapa ada pembelajaran jarak jauh? Nah, untuk saat ini kenapa pembelajaran jarak jauh jadinya dilakukan itu karena adanya pandemi. Nah, pandemi inilah yang membuat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, definisi daripada pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan dengan media komunikasi. Nah, tergantung media komunikasi yang digunakan kira-kira apa. Itu yang definisi daripada pembelajaran jarak jauh. Atau pembelajaran jarak jauh itu juga adalah pembelajaran di rumah masing-masing secara daring. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa lewat daring di rumah masing-masing. Nah, model-model daripada pembelajaran jarak jauh itu apa saja? Yang pertama ada yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Ini artinya menggunakan gawai atau handphone atau smartphone, kemudian juga menggunakan internet. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nanti menggunakan platform atau aplikasi yang disebut misalnya Google Classroom, atau misalnya pakai WA, atau misalnya pakai Google Form, seperti itu. Dan ada juga nanti yang menggunakan LMS atau Learning Management System. Inilah model-model pembelajaran daring atau yang menggunakan gawai atau menggunakan laptop dan yang ada internetnya. Baru model yang kedua ada yang disebut dengan luring, seperti itu. Nah, luring itu seperti apa? Luring itu adalah di luar jaringan. Artinya apa? Artinya tidak menggunakan internet. Contohnya apa? Contohnya bisa seperti radio. Jadi kita mendengarkan radio di dalam pembelajaran kita, atau menonton televisi, atau ada yang namanya pembelajaran mandiri dengan tugas-tugas dari buku ataupun dari LKS yang dikirim oleh guru, atau misalnya kita menggunakan LKS tertentu yang digunakan oleh guru dalam pembelajarannya. Ini yang disebut dengan alat peraga, juga bisa media pembelajaran dan benda-benda di sekitar kita. Itu yang disebut dengan luring. Baru yang ketiga ada yang disebut dengan campuran antara daring dan luring tadi, yang dikenal dengan blended learning. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi pembelajaran, baru kemudian kita menghadirkan interaksi dengan guru secara luring tadi dan di luar jaringan dan daring juga. Jadi dua-duanya dikombinasikan seperti itu. Baru menerapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran. Kalau yang disebut dengan sinkron itu seperti apa? Pembelajaran itu ditentukan oleh siswa dan guru di dalam satu waktu bertemu, mungkin lewat Google Meet, mungkin lewat Zoom. Jadi nanti ada interaksi antara guru dan murid di dalam merefleksikan apa yang sudah dipelajari ketika luring atau pembelajaran mandiri seperti itu, tanpa jaringan seperti itu. Baru kemudian yang sesi asinkron itu pembelajaran di mana siswa melakukan tugas-tugas mandirinya tadi, seperti misalnya yang dikirim lewat Google Classroom. Di situ nanti ada tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang harus dikerjakan oleh murid seperti itu. Atau nanti misalnya lewat WA. Jadi nanti guru memberikan tugas-tugas atau latihan-latihan atau hal-hal yang harus dikerjakan oleh si murid. Ini yang kita sebut dengan blended learning atau pembelajaran terpadu, memadukan daring dan luring. Seperti itu. Baru kemudian kelebihan dari pembelajaran online ini, kita bisa lakukan itu sesuka hati kita. Artinya bukan sesuka hati, tapi kita bisa atur sendiri yang namanya pembelajaran kita. Jadi fleksibel waktunya. Kapan waktu yang tepat, kapan suasana yang pas, kita bisa akses dan bisa kita pelajari pelajarannya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini e-learning atau pembelajaran bahasa digital ini merupakan solusi yang pantas atau bagus waktu belajar dan dapat dilakukan kapan saja tanpa kita terikat dengan jam belajar. Jadi ketika kita udah setting pagi atau siang atau sore, waktu yang tepat buat kita untuk belajar, kita boleh lakukan itu. Inilah solusi terbaik di masa pandemi supaya kita bisa tetap belajar dan
dan pembelajaran kita itu tidak ada yang tertinggal atau hilang, atau misalnya yang sering kita sebut dengan learning loss seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh siswa, baik secara daring dan luring, yang dipandu oleh guru seperti itu. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa dipahami dengan baik dan kita bisa melakukannya di dalam pembelajaran PJJ. Terima kasih.